Halo guys, kali ini kita bakal bahas HP jadul lagi. Dan ini masih dari keluarga Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 6A. Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi dulu, lini HP murah Xiaomi itu ada dua, yaitu Redmi dan juga Redmi Note. Iya, emang sekarang harganya udah mulai agak tinggi, karena udah mulai nyentuh sekitar 4 jutaan, udah nyentuh mid-range lah. Tapi dulu, Xiaomi Redmi dan juga Redmi Note ini bener-bener pesaing utama di kelas 1 juta sampai 2 jutaan. Nah, sejak generasi keempat, Xiaomi ini ngerilis lini baru dari Redmi dan juga Redmi Note dengan embel-embel A di belakangnya. Dimana versi yang ada A-nya ini itu lebih murah dibandingkan versi yang nggak ada A-nya. Sebagai contoh, Xiaomi Redmi 4A itu lebih murah daripada Xiaomi Redmi 4. Xiaomi Redmi Note 5A yang pernah kita bahas itu lebih murah daripada Xiaomi Redmi Note 5. Dan yang aku pegang kali ini adalah Xiaomi Redmi 6A. Jadi bisa dibilang HP ini adalah salah satu HP termurah di keluarga Redmi seri ke-6. Harganya waktu pertama kali muncul di tahun 2018 juga sangat super murah, yaitu 1.249.000, 1,2 juta, gokil. Waktu aku cek harga bekasnya di OLX lumayan variatif ya, kebanyakan sih sekitar 500-600.000, tapi ada juga yang jual di agak tinggi di 700-an, dan ada juga yang jual agak rendah di 400-an, ya tergantung kondisi lah. Oh ya, Redmi 6A yang masuk ke Indonesia ini cuma satu versi ya, yaitu dengan RAM 2 GB dan juga internal storage 16 GB. Jadi misalnya kalian mau beli bekas dengan harga 500-600 ribu, kalian bakal dapat RAM dan internal storage segitu. Cukup nggak bang buat 2022 bang? Ya kalau buat aku pribadi sih jujur nggak cukup ya, karena HP ku yang ini tuh internalnya 64 GB. Tapi buat aku pribadi itu masih kurang, udah cukup kewalahan lah. Apalagi kalau misalnya aku harus pakai internal storage 16 GB. Memori internal 16 GB menurutku cukup bikin kesulitan sih. Tentunya kalian nggak bisa nginstal banyak aplikasi, bahkan untuk nginstal aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan sehari-hari pun menurutku masih kurang, menurutku nggak cukup. Apalagi misalnya kalian doain foto-foto atau ngerekam video, malah nggak cukup lagi. Untuk RAM 2 GB di tahun 2022 emang terdengar kecil sih ya, tapi kalau misalnya aku sendiri sih aku masih bisa berkompromi karena aku orangnya jarang multitasking di HP, jadi aku masih bisa bertoleransi lah dengan RAM 2 GB-nya. Tapi ini ya sebenarnya tergantung masing-masing penggunaan sih. Kalau misalnya kalian heavy user yang sering pakai HP untuk berbagai macam hal, tentunya kalian bakal kesulitan dengan RAM 2 GB-nya. Di samping RAM 2 GB tadi, prosesor dari HP ini pakai MediaTek Helio A22 dengan quad-core 2 GHz. Nah, sekarang kita lihat langsung aja performa dari HP ini. Dimulai dari performa multitasking karena itu yang dari tadi membuat kita skeptis. Oke, jadi di sini kita udah ada 8 aplikasi dan juga 4 games. Dan di sini kita bakal ngetes aplikasi yang terlebih dahulu. Kita bakal ngetes berapa kuat sih RAM 2 GB-nya untuk ngehandle 8 aplikasi. Apakah kuat? Misalnya nanti nggak kuat, kita turunin ke 7 aplikasi. Misalnya 7 nggak kuat, kita turunin ke 6 aplikasi sampai seterusnya. Kita pengen cari tahu nih seberapa banyak aplikasi yang bisa dihandle oleh RAM 2 GB yang ada di HP ini. Kita mulai dari 8 aplikasi dulu ya, soalnya aku yakin 8 aplikasi ini udah nggak kuat sih, jadi aku taruh di batas atasnya di 8. Oke, kita mulai dari YouTube dulu. Oke, ini aturannya kita ngebuka satu-satu dari YouTube sampai ke Pinterest, tapi tanpa di close sama sekali ya. Jadi kita pengen tahu lah seberapa kuat RAM-nya. Dan kita mulai langsung aja dari YouTube. Oke, sih, bentar. Kita pastikan dulu. Sorry. Kita pastikan dulu semua udah ke close ya. Udah aman ya, udah ke close semua. Udah nggak ada aplikasi yang kebuka, jadi RAM-nya harusnya free, nggak handle pekerjaan apa-apa. Kita mulai dari YouTube. Oke, YouTube aman. Lanjut ke Tokopedia. Kita tunggu sampai aplikasinya ngeload secara sempurna ya. Kayak gini kan masih belum selesai nih. Kita tunggu dulu. Cukup lama ya bang. Oke, udah aman. Kita pindah ke Spotify. Spotify aman. By the way, dengerin lagunya Taylor yang di album yang baru ini. Aku mempromosikan nih. Twitter. Capek nih tanganku. Oke, Twitter aman. Lanjut ke TikTok. Oh iya, kenapa kok aku pilih 8 aplikasi ini? Jadi 8 aplikasi ini emang aplikasi yang biasa aku pakai. Kecuali TikTok ya. Ketujuh yang lainnya tuh aku pakai sih setiap harinya. Aplikasi yang ada di HP ku yang utama. Jadi kok lama ya mau lihat live. Oke, udah aman ya harusnya. Wah temanku.
Oke, link in. Lumayan lama link in. Oke, udah aman. Lanjut ke Chrome. Chrome aman. Lanjut ke aplikasi terakhir dulu, yaitu Pinterest. Oke, udah aman ya sampai ke Pinterest ya. Kita langsung coba ke YouTube. Apakah YouTube masih kebuka? Aku yakin enggak sih. Oke, berarti 8 aplikasi nggak bisa ya guys ya. Udah nggak kuat RAM-nya untuk nge-handle 8 aplikasi. Yap, nggak bisa. Oke, kita close semua dulu kalau gitu. Dan sekarang kita akan mulai lagi dengan mengurangi satu aplikasi. Aplikasi yang akan kurangi kayaknya TikTok aja deh, karena aku TikTok nggak pakai. Jadi kita mau ngetes 7 aplikasi ini apakah mampu. YouTube. Oke. Lanjut Tokopedia. Tokopedia lama anjir. Aduh, kayaknya Tokopedia habis ini disingkirkan aja deh biar gak lama. emang loadnya banyak sih Tokopedia. Oke, udah aman ya. Spotify. Oke, aman, dengerin Midnight guys. Twitter. Oke, Twitter aman. LinkedIn. LinkedIn aman. Chrome. Oke, Chrome aman. Terakhir Pinterest. Oke, kita balik lagi dari yang pertama. Apakah masih kebuka? Ini cuma 7 aplikasi. Oh, 7 ternyata masih bisa guys ya. Kita coba yang lainnya. Oke, masih kebuka ya guys ya. Jadi nggak ngeload pure dari awal, meskipun banyak yang bagian yang keload ulang tadi. Spotify, oke aman. Cuman buka tutup aplikasinya emang kerasa lambat sih ya. Ya wajar lah, ininya prosesornya udah jadul banget. Bahkan di tahun 2018 itu juga termasuk prosesor yang entry level. Jadi ya wajar lah kalau di 2022 dia juga agak kewalahan. Oke, overall gitu, 7 aplikasi masih jalan, tapi ya nggak bisa jadikan patokan lah. Soalnya kan ini kita ngebuka aplikasinya 7 cuma diem aja aplikasinya nggak ngapain. Kalau misalnya kita buka aplikasinya masing-masing ada tugas lain, misalnya kita buka Chrome ada banyak tab, Pinterest kita nggak download banyak banyak gambar, tentunya bakal lebih berat lagi. Jadi ya 7 nggak bisa dijadiin patokan gitu. Tapi ya bisa jadi gambaran lah. Lanjut nanti kita bakal ngetes gaming. Ada 4 game yang akan kita bahas. Let's go. Lanjut, buat bocil-bocil yang pengen beli HP ini buat main game, aku udah nyobain beberapa game juga. Yang pertama Dream League Soccer atau DLS. Aku pilih game ini karena game ini lumayan berat sih, dan aku juga suka game ini. Dan di game ini aku nyobain settingan rata kiri, yaitu low dengan frame rate auto. FPS yang didapetin nggak begitu baik sih. Sepenglihatanku, ini kayaknya cuma sekitar 20-30 FPS. Buat aku masih cukup playable, masih bisa dinikmati meskipun ya nggak jarang sih dia frame drop. Tapi overall aku masih bisa mainin game ini dengan happy lah, nggak sampai frustasi. Kalau dinaikin ke grafik yang medium, patah-patah banget dan baru nggak bisa dinikmati. Jadi saranku mainnya di low aja. Yang kedua MLBB atau Mobile Legend, game sejuta umat lah ya. Buat bocil-bocil yang pengen main Mobile Legend di HP ini, aku udah nyobain settingan rata kanan atau high semua, dengan shadow on dan juga HD mode on. Dan sejauh aku pakai main, untuk standarku ini masih playable banget lah. Masih enak dan cuma sesekali ada frame drop, tapi nggak terlalu ganggu kalau buat aku. Dan kalau mau lebih aman, settingannya jangan di rata kanan lah, agak turunin aja biar lebih smooth. Game berikutnya masuk ke game yang cukup berat lagi nih, yaitu PUBG Mobile. Di sini settingan grafik yang paling tinggi itu ada di balance medium. Tapi main di smooth medium tuh udah nge-lag banget, nggak smooth. Dan seringkali kalau misalnya ada musuh di sekitar kita, layarnya tuh nggak ngerespon apa yang kita pencet gitu. Aku nggak ngerti ini kenapa. Jadi gamenya tuh lanjut, tapi HP-nya tuh nggak ngerespon apa yang kita pencet. Dan ini ngeganggu banget sih.
Jadi kadang panik sendiri kalau misalnya ketemu musuh. Dan kalau ketemu musuh juga sering frame drop ya, jadi aku nggak rekomen sih buat main PUBG. Yang keempat, Subway Surfer. Kalau game ini udah yakin aman lah ya, secara overall sangat-sangat playable, meskipun sesekali ada frame drop yang datanya random. Tapi jarang banget sih ini frame dropnya, jadi aku pastikan aman buat main game sekelas ini. Yang nanyain Genshin Impact, parah sih. Bukan cuma nggak kuat, tapi di Play Store juga nggak ada. Aku nggak tahu ini nggak adanya karena Androidnya yang udah terlalu jadul, atau emang udah nggak support. Feelingku sih karena Androidnya udah terlalu jadul. Waktu pertama rilis sampai aku pegang kemarin, versi Androidnya itu masih Android 8 atau Oreo yang jalan pakai MIUI 10. Udah jadul lah. Tapi syukurnya ternyata dia dapat update software ke Android 9 yang jalan di MIUI 11. Ya Android 9 juga udah jadul sih. Tapi kalau aku mikirnya lebih ke yang penting aplikasi-aplikasi yang aku butuhkan tuh masih ada di Play Store-nya dan masih support di HP ini. Aku juga udah cek, udah cari-cari, semua aplikasi yang ada di HP utamaku itu masih ada di Play Store-nya HP ini. Ya pasti ada aplikasi yang udah nggak ada sih, tapi kayaknya untuk sebagian besar aplikasi umum masih ada dan masih support di sini. Satu hal yang bikin aku susah move on dari HP ini, yaitu ukurannya yang kecil banget dan juga dia tipis banget. Karena layarnya cuma 5,45 inci. Emang, bezel bawah dan juga bezel atasnya masih tebel khas HP 2018-an. Tapi nggak bisa dipungkiri dengan layar sekecil ini, ukuran HP-nya jadi ikutan kecil. Layar sekecil ini masih nyaman dipakai nggak sih? Kalau menurutku selama udah kebiasaan beberapa hari ya tetap enak-enak aja sih. Resolusi layarnya 720p atau HD+, resolusi yang wajar buat HP harga segini, dan menurutku udah cukup banget sih melihat layarnya yang kecil gini. Panel layarnya juga IPS ya, jadi udah cukup enak lah untuk dilihat, gak kayak panel TFT yang gampang bikin pusing. Sebelum bahas kamera, aku mau nyinggung dikit masalah body dan juga desainnya. Body dari HP ini keseluruhannya terbuat dari plastik yang kelihatan banget lah plastiknya. Kalau dari depan, seperti yang kalian udah lihat dari tadi, desain layarnya ini nggak kekinian karena bezel atas dan juga bezel bawahnya masih tebel. Di sisi atas HP-nya ada headphone jack dan juga mikrofon. Di sisi bawah ada port micro USB untuk cas dan juga mikrofon lagi. Di sisi kiri ada tombol power dan juga volume. Dan di sisi kanan ada SIM tray yang triple slot. Jadi aku sangat menyarankan untuk pakai micro SD untuk nambah memori yang cuma 16GB tadi. Bagian belakangnya nggak ada yang spesial sih. HP ini juga belum punya fingerprint sensor, jadi keamanannya cuma pakai face unlock aja. Yang cukup menarik di sisi belakangnya yaitu bagian kameranya yang seakan ada dua. Yap, karena di zaman 2018, waktu itu emang baru mulai banyak HP yang pakai dual kamera. Jadi peletakan kamera di HP ini juga dibuat seakan punya dua kamera, padahal sebenarnya cuma satu. Yang kanan itu flashnya. Untuk kamera utamanya ini 13 megapiksel yang menurutku angka segini masih oke buat kebutuhan sehari-hari. Meskipun kalau dibandingin HP zaman sekarang, angka segini udah kelihatan kecil banget. Sedangkan kamera depannya cuma 5 megapiksel aja. Untuk hasil kameranya, jujur aku pribadi sering nggak suka dengan hasil kamera Xiaomi sih. Karena di mataku, kamera Xiaomi biasanya terlalu pucat warnanya. Jadi menurutku nggak segonjreng kondisi aslinya. Untuk ukuran selebgram, tentu kamera ini kurang banget sih. Tapi buat standar konten instastoryku, kamera ini oke-oke aja kalau misalnya dipakai instastory foto. Tapi kalau buat video, baru deh. Menurutku kurang banget. Nih, aku kasih lihat hasil video-videonya. Ini hasil rekaman video 1080p 30 fps nggak pakai image stabilization. Ini kelihatan dynamic range-nya jelek. Ya biasalah HP murah memang gini kebanyakan. Oke. Dan fokusnya agak nyundut-nyundut gitu ya. Kelihatan tidak fokusnya. Wes, mantap. Wes bagus ya. Bagus. Ini kita buat jalan biasa aja. Ini aku jalannya biasa ya, nggak aku stabilin. Oke, aman. Saya masuk ke indoor, bakal timpang banget. Oke, mantap. Ya, balik lagi, dan ini adalah kalau misalnya pakai image stabilization dan range-nya sama. Ini gambarnya jadi agak crop ya karena emang keperluan processing, jadi emang gambarnya harus di crop kalau misalnya pakai image stabilization. Fokusnya masih sama, nggak ada bedanya.
buat jalan dengan ngatur nggak bisa gitu. Wah, crowdnya lumayan banyak ya ternyata. Ya oke. Ini BTW 1080p 30 fps juga. Ini kalau masuk ke indoor yang cahayanya dikit. Dah. Oke, ini untuk laptop saya dipakai vlog di siang hari. Ini aku ngadep ke sumber cahaya matahari, jadi terang banget dan bagus hasilnya. Kayak gini. Terusnya kita udah backlight nih. Ya dia masih bisa ngejaga muka aku terang sih. Tapi ya gini, langitnya jadi terang juga. Jadi dynamic range-nya kurang. Kita pakai jalan. Menurutku kameranya cukup wide ya, jadi lumayan enak sih. Nggak terlalu deket, nggak terlalu close up gitu. Jadi ini lumayan oke lah buat terang. Kita masuk ke dalam ruangan. Ya masih kelihatan sih, tapi ya. Nah ternyata kamera depannya ada image stabilization juga ya. Ternyata aku kirain nggak ada. Dan tadi tuh pakai image stabilization, sekarang nggak pakai. Aku nggak tahu hasilnya sesignifikan apa. Jadi kita cek aja buat jalan. Ini kita masuk ruangan. Mulai terasa mediocre-nya. Ngecek apakah ada diskon atau tidak. Kan boleh diskon apa? Kak, Apa? Oh kak. Kesimpulannya menurutku HP ini tentu nggak recommended buat dipakai sebagai HP utama di tahun 2022 ini. Tapi kalau ngeliat harga bekasnya 500 sampai 600 ribu, menurutku HP ini masih masuk akal banget buat dibeli. Mungkin buat anak-anak yang baru butuh HP, atau mungkin buat orang tua yang cuma butuh WA buat kontakan sama anaknya, atau mungkin buat HP kantor yang cuma buat balas customer, atau mungkin buat HP kedua atau HP cadangan. Selebihnya aku nggak tahu mau ngerekomendasiin HP ini ke siapa. Dan udah segitu aja ceritaku menggunakan HP Xiaomi Redmi 6A di tahun 2022. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Terima kasih ada notif dari Instagram. Thank you guys. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Aku take 37 menit. Lebih cepat daripada take kamera kemarin. Kok bisa ya?